Selamat pagi, assalamualaikum guys. Dunia persepedahan belakangan ini lagi hebohkan dengan berbagai fenomena. Selain pandemi COVID juga belakangan ini banyak sekali masyarakat atau orang-orang yang tiba-tiba doyan bersepeda. Akhirnya penjualan sepeda juga semakin meningkat, susah nyari barang, harganya bahkan naik. Habis itu muncullah berbagai kritik karena kelakuan pesepeda ini yang menurut mereka berisiko menyebarkan COVID, sehingga banyak meme-meme yang beredar di grup-grup WhatsApp, bahkan di sosial media. Nah, belum selesai sampai situ, muncul lagi nih kasus begal sepeda. Lalu bagaimana kita menyikapi kasus tersebut? Ikuti terus videonya guys. Ya guys, kalau pandemi COVID kayaknya sih udah nggak terlalu perlu dibahas lagi ya. Kayaknya kita udah bahkan bosen dengan berita COVID ini. Tapi yang menarik soal semakin banyaknya orang yang suka sepeda. Gue suka sih sebenarnya, banyak sekali orang yang tiba-tiba kembali bersepeda. Bahkan bapak-bapak di sekitaran gue juga yang mulai bongkar-bongkar gudangnya untuk ngeluarin sepedanya lagi, untuk goes lagi gitu. Terus di kalangan anak-anak muda juga mulai pada suka bersepeda, pada beli sepeda. Akhirnya di toko-toko sepeda itu kayak apa ya, kayak kacang goreng gitu loh, sepeda laris manis Tanjung Kipul. Tapi dengan berbagai fenomena tersebut ada ekses negatifnya nih guys. Mungkin karena pesepeda baru atau gimana ya, gue juga nggak ngerti ya. Mereka kayak bersepeda itu nggak melihat apa ya, kan semua itu kan ada etikanya ya, kayak bersosial media atau kayak ya apapun lah pasti ada etikanya gitu. Nah ini yang belum muncul di kalangan goeser baru. Gue juga baru sih tapi gue masih belajar sih ya. Yang kayak di Car Free Day di Jakarta yang sangat heboh banget, sampai meme-memenya beredar di media sosial, di WhatsApp, yang mencaci maki bahwa ini pesepeda ini nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu berisiko menyebarkan COVID-19 gitu. Mereka bergerumbul, terus kalau goes juga malah nongkrong nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Nah ini nih yang malah jadi kampanye negatif itu, padahal kan kita sepakat kan bersepeda itu lebih sehat ya. Kalau sehat kan kita bisa menangkal virus juga kan, artinya kalau misalnya kita terkena virusnya juga nggak terlalu dampaknya nggak terlalu parah, nggak terlalu fatal gitu. Tapi kalau dengan kelakuan seperti itu ya kontraproduktif gitu, jadinya orang-orang berpandangan negatif itu bahwa ini para goeser tidak bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya mereka nyebarin virus kan akhirnya nyebar kemana-mana juga kan, masyarakat juga yang dirugiin. Jadi ya sah aja sih kalau mereka concern gitu ya. Ya gue juga setuju sih kalau misalnya ya kita harus concern dengan hal itu. Nah guys, gimana caranya supaya kita bisa memperbaiki hal itu gitu. Jadi marilah kita sedikit menegakkan kembali etika bersepeda, kayak ya etika di jalanan lalu lintas ya itu ikutilah aturannya. Terus kalau misalnya pemerintahnya lagi berperang dengan corona ya kita ikuti juga lah. Atau bukan buat pemerintah juga kan, buat kita juga kan. Kalau kita sehat ya tetangga kita sehat, teman-teman kita sehat kan, insya Allah kita juga sehat gitu. Jadi yuk kita jaga gitu. Gue sayu tapi tetap jaga jarak. Protokol kesehatan harus dilaksanain guys. Jadi biar sehat badan kita ya sehat masyarakat kita juga gitu kan. Saudara, seorang pesepeda menjadi korban begal di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap satu dari dua pelaku begal pesepeda yang viral di Jalan Panglima Polim, Jakarta. Aktivitas bersepeda pada malam hari yang marak dilakukan warga Jakarta belakangan ini mulai terganggu oleh pelaku kriminalitas. Terus fenomena yang terbaru kali ini adalah pembegalan guys. Ini entah kenapa tiba-tiba muncul lagi pembegalan sepeda. Bahkan korbannya sampai ditusuk
cuman buat ngambil handphonenya doang. Aduh, itu sadis banget. Please lah, ini semua lagi susah ya. Banyak PHK, banyak yang kehilangan kerjaan, bisnisnya hancur. Tapi ya kriminal bukan solusi ya. Dan kita juga nih orang-orang yang ya bersepeda, ya kan kalau kata Bang Nabi ya, kejahatan bukan dari niat pelakunya, tapi kesempatan yang muncul. Waspada, waspada. Jadi kalau pesan gue sih ya saran dan atau apa ya, masukan gue ya. Ya kita jangan sampai pamer-pamer kemewahan deh. Ya agak berempati lah bahwa seluruh dunia ini lagi susah nih. Mungkin orang-orang di sekitar kita juga susah. Orang-orang yang di jalanan yang kita lalui juga pada susah. Jadi yuk kita jaga empati untuk mencegah begal ya. Memang kalau otak kriminal ya susah ya kita ini. Tapi minimal kita mencegah jangan sampai muncul otak kriminal itu karena melihat kita lagi goes gitu. Kalau supaya nggak gitu ya gimana caranya? Ya dandanan agak sedikit apa ya, jangan mencolok lah. Ya itu empati intinya. Kita goes ayo tapi ya kita hargai juga gitu. Jadi kalau di jalanan juga kalau misalnya nggak tahu ya, kalau gue sih mencegah orang berniat jahat itu adalah bersikap baik pada dia gitu. Jadi ramah gitu. Bahkan kalau dulu gue di daerah gue agak-agak rawan gitu, banyak preman. Tapi kalau tiap hari ketemu ramahin, sopanin, mereka baik-baik juga ternyata. Jadi ya kita juga di jalanan ya ramah lah. Gue suka sih dengan komunitas sepeda ini. Kalau di jalanan selalu saling sapa, minimal bunyikan bel gitu kan. Itu sangat membantu banget. Tapi dengan semakin meningkatkan budaya seperti itu ya harapannya tidak muncul niat jahat dari pelaku kejahatan gitu. Ya kita juga sering empati dengan orang lain. Kalau misalnya di jalan ada orang yang kelihatan susah ya kita bantulah. Yang mau nyebrang kita seberangin. Itu kayak gitulah, itu gestur-gestur kecil kayak gitu biasanya mungkin karma kali ya. Jadi semoga gitu kita berbuat baik pada orang ya, orang lain juga tidak akan berbuat jahat kepada kita. Terus bagaimana antisipasinya? Ya mungkin kita apa ya, kalau gue saranin sih gue di saat-saat seperti ini ya jangan solo dulu deh. Agak gimana ya, gue suka gue solo soalnya. Jadi mungkin seharusnya bukan gue yang ngomong ya, tapi ya ada baiknya sih kalau gue minimal berdua, walaupun kita tetap jaga jarak, ada temennya jadi biar lebih safe ya. Tapi cari jalur yang aman, jangan jalur rawan, jam-jam yang aman, jangan jam-jam yang rawan. Biar apa? Biar nggak ada lagi lah kejadian begal sepeda kayak gitu. Soalnya kalau satu kali pembegalan terjadi dan sukses, waduh itu jadi budaya nanti begal itu ngincer-ngincer sepeda. Aduh ampun, jangan sampai kejadian seperti itu. Ya gitulah guys. Ya, ini masukan aja sih, ngobrol-ngobrol gue sambil ngopi nih, biar siapa tahu ada gunanya kan. Ya gitu aja guys, hanya masukan saja. Kalau ada masukan atau mungkin Anda kurang sepakat dengan pendapat gue ya, silakan disampaikan di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, tekan tombol like. Kalau berkenan ya silakan subscribe biar semakin berkembang channel ini. Tetap tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.